Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena udah jam 19.39 sih sudah lebih lagi, aku mau langsung mulai aja. Kayak kemarin aku nanti ngajar nyari dikit, tapi paling nyarinya pakai mouse. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung ditanyain aja ya nanti. Untuk hmm, materi. Nah, sekarang tuh materinya PK gitu ya, pengetahuan kuantitatif. Itu materinya tentang himpunan. Teman-teman mungkin beberapa beberapa orang mungkin udah paham. Jadi aku izin jelasin kembali. Kalau ada yang belum paham, boleh ini saatnya teman-teman memahami. Sip. Oke. Eh, yang pertama itu materinya tentang himpunan. Himpunan, cing. Nah, apa sih definisi himpunan? Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak? Definisi himpunan itu apa? Mungkin boleh di chat atau gimana. Boleh googling juga, googling. Aku ngarang kok, gak ngarang gitu. Gak ngarang buat googling. Biar teman-teman belajar untuk mencari sesuatu juga. Wis, ada kelompok kah, kumpulan subjek? Ya, benar. Sip. Oke deh, udah dua orang terwakilkan mungkin. Aku mungkin izin jelasin lagi yang menurut di buku dan menurut aku. Bener gitu ya, himpunan tuh kelompok atau kumpulan. Nah, benar nih. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek, benar nih. Nah, cerita ya. Hmm, mau nyari gimana ya? Nah, benar kumpulan ada benda objek, tapi di sini tuh kan benda atau objeknya yang dapat didefinisikan dengan jelas. Karena ada yang di kumpulan, tapi kumpulannya nggak jelas gitu. Nggak jelas tuh maksudnya nggak bisa didefinisikan secara umum. Contoh, contoh nih, ini contoh yang himpunan ya. Contoh yang himpunan itu eh, kumpulan nama-nama PTN. Kan kumpulan nama-nama PTN kan pasti jelas tuh. Misalnya PTN UI, Universitas Indonesia, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, TB, 4, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang contoh nih, contoh yang bukan himpunan itu apa? Contohnya itu adalah gedung-gedung PTN yang indah. Gedung-gedung PTN indah misalnya FPIPS. Tapi menurut orang lain, menurut FPMIPA yang paling bagus. Menurut PTK, FPTK. Jadi hal ini tuh definisinya nggak jelas. Indah-indah itu tuh bisa jadi eh, subjektif gitu. Bagi orang ini indah, bagi orang ini belum tentu indah gitu. Kayak contoh, kumpulan orang-orang ganteng di kelas. Kan bisa jadi si misalnya si Rizky ganteng. Tapi bagi si Rizky, bagi si yang satu lagi si Adi yang ganteng gitu. Jadi yang pertama tuh harus definisikan dengan jelas atau umum gitu, nggak boleh subjektif. Nah, selanjutnya himpunan itu dinotasikan dengan apa sih? Biasanya dengan huruf kapital atau alfabet. Kayak gini nih, PTN. Ini bisa nanti kalau kapital berarti ini semua tulisannya kapital. Terus biasanya di dibatasi dengan kurawal. Nanti ada kurung kurawal. Ini kurawal ya, kok salah gini. Ada tanda kutip ini kurawal. Terus huruf kecil alfabet yang elemen atau anggota himpunan ini. Mungkin aku langsung ke contohnya aja di biar teman-teman langsung paham. Nggak ada belum nanti. Nah, ini lanjut eh, dari definisi himpunan dulu deh. Ada yang mau tanyain apa enggak? Kali aja kok kecepatan kan. jadi apa jadi zoom banget soalnya dapat email gratis golden ticket. Gimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait tentang himpunan? Eh, udah cukup tuh harusnya udah jempol, jempol. Nah, kalau udah cukup boleh jempol juga ya guys. Oke, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Lanjutkan terlebih dahulu. Nah, tadi itu ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada apa aja sih? Ada himpunan yang tahingga. Itu jumlahnya tahingga. Gimana ya cara hapusnya? Misalnya, himpunan tahingga itu kayak apa sih? Contohnya, eh, himpunan banyaknya butiran butiran pasir yang ada di pantai. Kan itu jumlahnya banyak banget ya. Jadi itu jumlahnya bukan satu, dua, tiga, tapi dihitung misalnya satu, dua diurutin nggak bisa. Jadi jumlahnya tahingga. Jumlahnya itu banyak banget. Kan pasir di pantai teman-teman banyak banget ya nggak bisa dihitungin gitu. Ada lagi yang jumlahnya berhingga. Jumlahnya berhingga itu berarti anggotanya terbatas. Kayak misalnya
himpunan bilangan genap apa bilangan genap positif yang kurang dari 8. Kan bisa tuh ada 2, ada 2, ada 4. Udah kurang dari 6, berarti 2 dan 4. Jadi ini batas-batasnya cuma segini doang. Sorry. Gitu. Terus selanjutnya ada himpunan kosong yang simbolnya eh, kosong nih atau kayak gini kosong atau ini himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu contohnya gimana? Contohnya itu nih guys. Contohnya itu himpunan himpunan enggak nama. Contohnya itu bilangan prima yang kurang dari 2. Kan nggak ada tuh. Masa 1. Kan nggak ada berarti 0. Jadi itu eh, hal yang nggak ada. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat contoh-contoh lainnya di slide selanjutnya. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta itu seluruh himpunan. Seluruh himpunan seluruhnya nanti ada himpunan semesta dikurang himpunan apa gitu. Semesta itu sekotak sedefinisi. Saya definisi. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk jenis-jenis himpunan? Kalau cukup boleh jempol. Kalau yang tanyain boleh banget ditanyain. Hmm. Terus dari Dafir, jempol. Oke deh. Kayak mungkin aku juga lanjutin ya. Ada nih nih. Himpunan bagian gimana? Gimana sih? Himpunan bagian. Oh, himpunan bagian ada nanti kita jelasin. Himpunan bagian tuh tergantung sih, tergantung soal himpunan bagian dari apa gitu. Nanti ada contohnya kita lihat. Nyata aku mah ada, aku masukin. Nanti ya aku jawab di slide selanjutnya harga. Terima kasih pertanyaannya. Oke, oh iya. Oke, lanjutnya ada hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan itu apa sih? Nah, hubungan ya himpunan yang ekuivalen jika pada masing-masing himpunan memiliki jumlah unsur yang sama. Contoh misalnya, ini jumlahnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Yang ini jumlahnya ada 1, 2, 3. Maka, warnanya merah. Maka, NA itu jumlah ya, jumlah dari himpunan A sama dengan jumlah dari himpunan B. Nah, jumlah dari himpunan A itu kan 3, B itu juga 3, maka sama. Jadi, hubungannya ini, himpunan ini ekuivalen kalau jumlahnya sama. Unsur di tiap himpunannya sama. Terus ada juga yang saling lepas jika keduanya tidak punya unsur yang sama. Nah, ini saling lepas nih. 1, 2, 3 sama 5, 7. 1, 2, 3 kan tidak sama dengan 5, 7. Berarti hal ini saling lepas. Tahu nggak bisa sama gitu. Seperti itu. Mungkin aku izin lanjut dulu. Nanti bisa ditanyain lagi. Selanjutnya ada operasi dalam himpunan. Nah, operasi dalam himpunan itu ada dua. Nggak ada banyak sih sebenarnya. Tapi eh, intinya mah nggak intinya. Biasanya mah yang keluar ada dua. Itu antara irisan atau enggak gabungan. Tapi nanti ada juga sih selisih. Tapi biasanya itu paling sering keluarnya irisan atau gabungan. Nah, irisan itu biasanya simbolnya. Ini aku nulisnya saatnya kayak gini ya. Aku kebalik. Nah, irisan himpunan irisan itu himpunan yang memuat anggota A dan merupakan anggota B. Ini kan A, B. Berarti ini diiris. Nah, simbolnya gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di contohnya nih. Contohnya misalnya, diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 7. Dan himpunan B itu 3, 4, 9. Tentukan himpunan A irisan B. Teman-teman bisa lihat irisannya itu dari, kita lihat 1, 2, 3. Yang irisan itu berarti 3. Sini 3. Ada lagi nggak sama? Nggak ada yang sama. Berarti irisannya itu A. Irisan B berarti mencari anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A yang sama, 3. Di himpunan B yang sama, 3. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi, sama dengan 3. Salah. Gitu. Untuk eh, operasi himpunan sama yang tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum jelas, boleh ditanyain. Atau mungkin nanti mau nunggu deh, Kang, di latihan soal. Soal lebih menantang gitu, lebih seru. Oh, sama itu udah ini. Oke deh, terima kasih.
Kayak masih cukup gampang karena masih awal gitu. Ini selanjutnya ada tentang gabungan. Jadi kan ada irisan ada gabungan. Himpunan yang memuat seluruh anggota di A, B dengan simbol A gabung B. U. Simbolnya itu kayak U. Ingetinnya itu irisan, irisan, irisan. Irisan kan ada R-nya, ada N-nya. Nah ya, Langsung ini, di sini saya akan mewawancarai Putri Kurniasari. Nah, udah. kan ada gabungan. Nah, cara ngapalnya, kalau irisan kan simbolnya N. Nah, N itu tuh ada irisan, irisan ada N-nya. Kalau gabungan ada U-nya. Walaupun ada N-nya, tapi di irisan kan nggak ada U. Jadi ingatnya, gabungan ada U-nya. Irisan ada N-nya, jadi N. U. Simbolnya ngapalnya gini. Biar teman-teman mudah. Tuh, simbolnya dengan U. Ya, U itu kayak U. Tapi bukan U ya bacanya. Bacanya gabungan. Yang dibaca U nanti. Nah, ini S nih. S ini semesta. Semesta itu seluruhnya. Dan ini irisannya. Contohnya, diketahui himpunan A 1237 dan B 349. Himpunan himpunan A, gabungan B. Udah deh tulis aja semuanya. Berarti himpunan itu 1237 kan 3 udah 49. 1237 49. Sampai situ, sampai sini. Paham teman-teman? Masih paham, masih aman? Ya, ya nanti. Selanjutnya ada selisih. Selisih itu gimana sih? Selisih itu dikurangin. Namanya juga selisih ya. Selisih berarti dikurangin antara dua himpunan. Tiga himpunan juga bisa sebenarnya. Tergantung soal. Himpunan yang memuat semua anggota A yang bukan merupakan anggota B, simbolnya A dikurang B. Ini nggak ada tutup turunnya. Salah. Nah, simbolnya simbolnya A min B atau A dikurang B. Namanya selisih. Selisih itu misalnya A dikurang B berarti himpunan A tapi yang ada di B itu dihapus itu. Ini nggak termasuk berarti himpunan A dikurang yang ada di B. Contoh, himpunan itu 1237. B-nya itu 349. Tentukan himpunan A dikurang B. Berarti himpunan A dikurang B itu 1, 2, kan 3 ada nih. Berarti dihilangin juga nih. 3 hilang, 7. 3 kita hilangin. Salah. 3 dicoret. Berarti 127. A dikurang B berarti himpunannya A selain memuat di anggota B. Kan di B ada 3. Berarti dikurang. Itu 127. Oke, nyampe tadi gabungan irisan sama selisih. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Cukup dari David. Cukup. Oke, karena udah cukup, aku ujian aja dulu. Dah, selanjutnya ada jumlah himpunan. Jumlah himpunan itu himpunan yang anggotanya adalah himpunan A saja atau B saja dan bukan menjadi anggota keduanya. Misalnya A gabung B berarti yang ada di A sama di B aja, tapi yang ada gabungan gak ditulis. Nah, di sini kan tadi kan yang sama itu kan 1237, yang sama itu kan 3 ya. Kok merah. Yang sama itu kan 3. Berarti tiganya tuh nggak ditulis. Semuanya ditulis eh, kecuali tiganya. 12749. A plus B 12749. Gampang banget. Nah, ini baru yang tadi ditanyain sama si Harta. Himpunan bagian gimana, Kak? Nah, ini himpunan bagian. Himpunan seluruh anggotanya berada di himpunan B. Misalnya, itu simbolnya itu kayak C. Nih, kayak C. Ini kayak C. Nah, seperti ini kayak C. Misalnya A himpunan bagian dari B. Jangan A C B ya bacanya. A himpunan bagian dari B. Berarti semua himpunan A ada di B. Contohnya nih. Himpunan A 1011234, himpunan B 123, apakah A ini B? A himpunan bagian dari B? Tidak, karena himpunan A ada yang tidak termasuk himpunan B. Contohnya lagi nih, aku ngasih misalnya apa ya?
Misalnya A ini. A sama dengan berapa ya enaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, B-nya itu segini. B-nya itu misalnya 2, 4, 6. Apakah B himpunan bagian dari A? Nah, kalau gini jawabannya apa? B himpunan bagian dari A, bukan. Misal buat lingkaran besar. Lingkaran besar. Aduh, nggak bisa besar lagi. Nah, ini yang misalnya nih, eh, kita buat yang kecil. Yang kecil itu isinya kan, ini B nih, B. 2, 4, 6. Di sini berarti isinya 1, 3, 5, 1, 3, 5. Nah, ini A. Karena A tadi kan isinya ini nih, ini B. Nah, himpunan bagian itu, himpunan yang seluruh bagiannya ada di A. A, himpunan bagian dari B. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain. Kalau misalnya pertanyaannya gini, ini nggak bisa karena ada nol. Nol itu kan nggak masuk dari ini di B. Berarti jawabannya tidak karena itu ada nol. Coba dijelasin. Seperti itu. Sampai himpunan bagian ada yang mau ditanyain. Taruh. Oh, Harsa udah jelas Harsa untuk himpunan bagian, udah paham? Bentar Kak, tadi ini gimana? Apa patokannya yang dibesar itu kah atau gimana? Ya, faktornya yang di besarnya, teman-teman. Teman-teman. Oh, Ya, lingkaran yang paling besarnya. ya, yang paling besar. Misalnya A, himpunan bagian dari B, berarti B-nya pasti harus lebih besar. Pokoknya di sebelah kiri lebih besar. Karena himpunan bagian dari B, berarti yang di kanan harus lebih besar. Benar aku. A, himpunan bagian A, jadi A itu bagian dari B. Jadi B-nya yang lebih besar, jadi A bagian dari B. Misalnya contoh lagi, dunia nyata, A itu kaki, B itu seluruh tubuh. Kaki bagian dari seluruh tubuh bukan? Ya, kaki bagian dari seluruh tubuh. Jadi dia tuh kan seluruh tubuh itu salah satu kaki. Kaki itu himpunan bagiannya. Seluruh tubuh segedenya. Gitu. Tes deh, harusnya udah jempol, alhamdulillah udah paham. Dari yang lain gimana? Ada yang masih kesulitan atau kebingungan? Kalau aku terlalu cepet bilang aja, ya, takutnya kecepatan. Oh, kan udah. Ini nyampe tentang himpunan-himpunan, ada yang mau ditanyain dulu apa udah dicukupkan? Kalau dicukupkan kita langsung ke soal. Boleh Izin direak? Kak. Oh, boleh. Oh, ini bisa ulangin bagian yang gabungan nggak? Tadi masih agak ini. Boleh. Kalau Ya. bagi, ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Aku izin jelasin lagi. Untuk yang bagian itu, gak bagian. Gabungan itu tinggal digabung aja, teman-teman. Ini A ini ada 1, 2, 3, 7. B itu ada 3, 4, 9. Nah, teman-teman tinggal gabung aja semuanya. Tapi yang ada sama, ini kan samanya 3 nih. 3 itu sama nih. Yang sama nggak usah ditulis 2 kali. Cukup ditulis 1 kali aja. Jadi isinya itu cuma 1, 2, 3, 7. 3 kan udah. 4, 9. Nah, kira 1, 2, 3, 4, 7, 9. Pokoknya digabungin aja semuanya ditulis. Tapi yang ada 2 nggak usah ditulis 2 kali. Seperti itu. Untuk himpunan gabungan. Oh, oke Kak, udah paham. Terima kasih. Oke deh, sama-sama. Gimana teman-teman? Ada yang kurang jelas lagi? Boleh ditanyain banget. Boleh banget ditanyain. Sepertinya agak cepat karena materinya himpunan jadi gampang. Nah, besok kayaknya yang agak seru. Lisi, oke boleh, Lisi. Nice. Nah, terima. Jadi siapa yang nanya? Eja. Oke, Eja.
Untuk selisih itu aku jelasin. Selisih itu cuma anggotanya dikurang A, yang ada di A, yang ada di A tinggal dikurang aja. Dikurang tuh maksudnya gimana? Dikurang tuh maksudnya misal nih A itu kan 1237, B itu 349. Nah, kok ini gabungan sih? Nah, 1237, B-nya itu 349. Di sini teman-teman tinggal selisihin aja. Selisihnya itu gimana cara nguranginnya itu? Tinggal teman-teman lihat nih yang beririsan tuh di mana yang beririsan. Beririsan itu kan ada tiga nih. Tiga beririsan. Nah, tiga beririsan udah tiganya nggak usah tulis. Kalau misalnya ada dua di sini, berarti duanya nggak tulis cuma 17. Tapi karena ini yang beririsan cuma tiga doang, berarti yang tulis 127. Kalau misalnya ganti deh. Kalau misalnya aku nulisnya gini gimana? B dikurang A. B dikurang A apa jawabannya? Kan ini A dikurang B. B dikurang A apa? Ini kan A dikurang B. A dikurang kan berarti yang ini. Kalau B dikurang A, berarti yang ini. Jawabannya itu betul aja. 4 sama 9. Karena 3 tuh nggak dimasukin. Berarti isi cuma 4 sama 9. Betul, Anis. 4 sama 9 juga. Nice. Udah jago-jago. Seperti itu. Dari Eja sudah paham? Oke, sudah paham. Sip. Gimana? Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali terkait himpunan-himpunan? Ini materi dasar, tapi teman-teman pahamin aja kalau dasarnya bisa. Insya Allah yang expert nanti eh, bisa diidein, bisa diakalin, dan teman-teman pasti bisa. Oke, aku tungguin kalau udah aman, kita langsung ke soal. Emang kita, emang guys. Oke, aku langsung aja. Ini. Langsung ke latihan soal, biar teman-teman paham. Contoh, nah, contoh soal SNMPTN dulu eh, tentang kayak gini. Nah, kalau gini tuh, teman-teman bisa notain sebagai apa? Notasiin sebagai apa? Nah, gimana teman-teman? Ada yang dijawab? Nih, di sini aku cara bacanya, cara mulainya gini aja ya, kita lihat. A sama ini B ya. Pokoknya ini B ini. A sama B hubungannya apa? A sama B ini kayaknya A selisih B deh. Teman-teman bisa lihat ini A selisih B nih. Karena di himpunan A diakhir, tapi di B enggak nih. A sama B itu hubungannya A selisih B pokoknya. A selisih B. Teman-teman di sini bisa A selisih B, berarti kayaknya antara ini apa enggak ini deh. Salah ada selisihnya A selisih gitu. Terus teman-teman cari nih hubungan B dengan C. Hubungan B dengan C apa? Buat teman-teman hubungan B dengan C. Hubungan B dengan C. Hubungan B dengan C itu gabungan ini kayaknya kurang deh. A dikurang B itu kan ini. Gabungannya ini. Kalau misalnya jawabannya C berarti yang ini dong. Yang ini nggak diarsir. Seharusnya yang ini nggak diarsir kalau misalnya A gabungan B kayaknya nggak deh. Kalau misalnya A dikurang B irisan C, B irisan C itu kan berarti nih. Enggak, berarti yang bukan ini dua ini. Berarti jawabannya itu B. Kalau kalau hubungan B sama C itu B dikurang C enggak. A gabungan B irisan C bukan bukan. Gimana gimana? A gabungan B irisan C. A A gabungan gabungan C irisan B sorry. A gabungan C irisan B. Eh, Ini kayaknya ya A gabungan B. A gabungan B irisan C.
A gabungan B kan berarti A duanya. gabungan C kan maksudnya salah. A gabungan C. Tapi nggak ada jawabannya di sini. Bentar, jadi di keliru. Kalau hubungan A sama B itu kan selisih. Hubungan B sama C itu, hubungan B sama C itu nggak A, B selisih. Berarti sisinya kan ini digabung. Oh iya, bener. Jawabannya C. Ya bener, Alivio C. Karena A dikurang B itu kan ini nih. Sorry, ya A dikurang B kan ini. Terus A kurang B ini digabungin sama C. Berarti seluruhnya ini. Jadi jawabannya A min B gabungan C. Kita lihat nih ada penjelasannya di slide selanjutnya. Slide C, kombinasi. Nah, benar. Di sini teman-teman bisa lihat daerah yang diarsipkan ini nih. Teman-teman lihat nih, A dikurang B ini kan ini. Hubungannya apa? Hubungan A dikurang B itu ini nih yang ini. Terus digabung sama C, seluruhan C. Saya tinggal ini diseluruhin sama ini. Yang di akhir ini. Seperti itu. Gimana teman-teman? Untuk soal nomor 1, paham? Nanti soal nomor 2 teman-teman yang dia ngerjain. Untuk soal nomor 1, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Teman-teman untuk ngerjain soal kayak gini tuh tips dari aku tuh cari ini dulu lihat hubungan antara satu sama lain. Ini kan rata-rata AKB, B ke C ke B ke C nih. AKB itu hubungannya apa? B ke C itu hubungan apa? Oh ternyata nggak ada. Berarti A dikurang B dulu, baru cari hubungan ke C. Gimana? Paham sampai sini? Untuk soal selanjutnya bakal sama kayak tadi caranya. Sampai sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh dong jempol kalau aman. Bisa aman. Tuh, oke. Oke deh. Lanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 berarti ini apa? Ini gampang sih. Gimana teman-teman? Teman-teman lihat nih A ke B itu hubungannya apa? A ke B kayaknya hubungannya itu di sini ada irisan deh kayaknya. Kayaknya hubungannya irisan. Terus B ke C itu hubungannya irisan. Berarti kayaknya jawabannya apa coba? C kak, bener C. Bener gak ya? Itu juga eh ya C juga oke. Bener gak ya? Bener gak ya? Kita cek kali ya. Siapa bukan sih jawaban? Seharusnya bener sih C. C bener jawabannya C. Jawabannya C kenapa? Karena di sini dapat dilihat kalau misalnya A ini kan irisannya ini. Terus di irisan C lagi. Di sini. Tuh. Ada sampai C dibuang, dipisahin jawabannya. Nyampe soal C. Yeay. Udah jawab pada jago. Ada dapet Anis. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau udah aman? Kalau udah aman boleh jempol. Hmm, 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 hmm. Wih, sudah aman. Ini sebenarnya slide-nya udah habis, tapi kayaknya aku mau ngasih soal dulu deh. Sebentar, aku mau masukin soal lagi. Tunggu sebentar ya. Aku mau masukkan soal. Ya teman-teman adain latihan-latihan lagi. Di PPT mah udah, tapi kayaknya waktunya masih terlalu cepat untuk diselesaikan. Jadi sepertinya harus aku buat soal lagi.
Share aku lagi mati ya nih. Nah, aku share screen, teman-teman lihat. Satu lagi sih kayaknya, satu lagi cukup ya. Kayaknya cuma nyampe sejam doang nih kita, sampai 23. Sip, astagfirullah. Nah, sip, udah. Agak share screen kembali. Ini soalnya itu tentang, nah ini, sekarang soalnya itu tentang cerita. Tadi kan enak tuh, cuma gini-gini doang. Tapi biasanya kayak gini-gini bakal keluar sih, satu dua soal. Soalnya di 2023 kemarin juga ada. Tapi mungkin agak sedikit dimodifikasi. Nah, ini tentang ini, teman-teman. Eh, paham nggak? Paham? Aku nanya dulu deh, paham dulu nggak mas soalnya? So, aku tunggu sebentar, nanti baru aku jelasin. Oke, selanjutnya, ya nih dari siapa namanya? Dari Eja nanya nih. Nggak terlalu kak? Oke, nggak apa-apa. Aku mungkin izin jelasin dari soalnya. Kayak gimana? Dari 1.200 pelajar, 1.200 ini nanti baca dulu deh. 750 bener. Pelajar nih bener. Dari 1.250 pelajar menyukai olahraga. Olahraga, olahraga badminton. 750 nih. Terus 650-nya menyukai sepak bola. Kan 750 tambah 650 1.200 kan? Eh, lebih ya tuh berarti. Oh iya benar lebih. Soalnya nanti ada. Ini kan dari 1.200 ada 750 pelajar menyukai olahraga badminton. 650 menyukai pelajar sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin maksimum yang mungkin minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin, jumlah pelajar yang menyukai keduanya itu X dan Y. Kira-kira yang mungkin nih, yang suka sama ini, yang suka sorry, dari 1.200 pelajar yang suka badminton sama suka sepak bola tuh siapa aja sih? Nah, kita langsung ke bahasan aja kali ya. Ini tuh 1.200 itu nanti didefinisikan sebagai S karena keseluruhan semesta S. Ini tuh misalnya kita misalin A, ini kita misalin B, nomor sempurna B. Nah, yang dicari itu irisannya X plus Y. Irisan itu apa sih? X plus Y. Irisan itu X nih. Nanti kita. Wow, sama aja. Itu besok. Besok kita, besok lagi. Minggu depan kita latihan aljabar. Aljabarnya aku buat jadi seru kok. Ke besok sih. Ya, maksudnya nanti. Ya, gitu. Nah, seperti ini. Ini belum semua jawaban sih. Ini baru diketahui dong. Diketahui S 1.200. Nah, yang suka badminton tuh A itu 50. B itu 650. X itu jumlah minimum yang mungkin menyukai. Berarti kita taruh di X ini nih. Dan Y adalah jumlah maksimum yang menyukai. Berarti yang Y itu yang kira-kira suka semuanya. Yang maksimumnya. Kira-kira nilai maksimum berapa? Gimana cara ngitungnya? Caranya itu, nah ini kita masukin dulu nih semestanya. Semestanya itu berarti kan 750 dikurang X sorry, ditambah X ditambah 650 dikurang X berarti ini dimasukin dulu semuanya nih. Semuanya dimasukin nih.
750 min X ditambah X nih, tambah X, tambah yang ini, tambah sama ini, 50 min X. Ya, mojok banget lagi. Per ini, A-nya 50, B-nya segini. Pantasnya lebih kecil kan lingkarannya 60 ya. Nah, dari sini teman-teman bisa dioperasiin. Operasiin gimana? Operasiin, ini kan X. Ini plus X, berarti ini bisa dicoret ya. Bisa hilang. Berarti 750 ditambah 650. 750, sorry. Kayaknya ada yang kemana lagi? Ditambahkan, iya benar tambah. Yang ini kurang, ini mau tambah. 750 tambah 650. Nah, ditambah ini masih ada X di sini kan? Ada di min X. Satu lagi kan? Min X. Nah ini tuh S. S itu semesta keseluruhan. Nah S sama dengan, enggak S. X-nya kan negatif. Kita jadiin X-nya itu positif. Cara X-nya kita positifin. Ini apa ya? 7 deh. 75. Nah, X-nya kan negatif. Kita jadiin positif. Berarti kita pindah ruas. X. S-nya yang ke depanin. 750 plus 650 dikurang S. S-nya kita pindah di ke depan. S itu keseluruhan S semesta. Berarti nilai dari Y-nya. Nah, terus 750 tambah 650 berapa sih? X sama dengan 750 tambah 650. 5, 7, 1400. Dikurangi, tadi semestanya berapa semestanya? Semestanya 1200. Nah, berarti X sama dengan 200. Nah, terus, ya 200 benar. Terus, Y-nya itu apa sih? Y-nya itu kan, mana sih? Y-nya itu kan, salah. Y mana Y? Nah, itu kan jumlah maksimum yang menyukai keduanya. Karena yang menyukai sepak bola 650, berarti yang menyukai keduanya, menyukai sepak bola sama badminton itu sebanyak 650. Karena suka sepak bola sama badminton. Paham nggak teman-teman untuk dapat Y-nya? Berarti yang suka keduanya itu, misalnya suka keduanya berarti B bisa dibagian dari A. Kalau misalnya keduanya. 650. Kok 850? Iya benar. Jadi totalnya itu X tambah Y itu tinggal 200 tambah berapa banyaknya 60. Sama dengan 850. Berarti total itu 850. Benar tuh hasilnya dari jawab. Kalau lihat 850 di mana? Oh iya benar. Ya benar. Seperti ini. Ini kan yang Y-nya itu yang kemungkinan suka keduanya. Seperti itu untuk soal untuk himpunan, untuk materi himpunan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh banget. Tungguin. Yes, dari David ada. Dari yang lain gimana? Oke, mungkin udah cukup gitu ya. Untuk materi himpunan itu mungkin ada saya, thank you. Untuk materi himpunan mungkin saran dari aku itu eh, sering-sering hafal definisi. Kadang tuh suka lupa sama kayak gini nih, gabungan-gabungan. Definisi kadang suka belibet gara-gara apa? Gara-gara si bola banyak banget. Jadi teman-teman suka belibet. Jadi saran aku mah sering-sering belajarnya kayak gini nih, gabung-gabung gini. Karena kalau ini udah paham, udah dioperasiinnya, kalau udah ada angkanya, gampang-gampang juga sama ngedefinisiin ini.
Itu sih saran dari aku untuk materi himpunan untuk UTBK nanti. Misal ada, tapi biasanya ada paling 2-3 soal dan itu biasanya kayak gitu cuma dimodifikasi sedikit. Lupa rumus dan arti simbol, ya bener. Pokoknya harus ingetin simbol, simbol penting. Kalau selisih B dikurang C berarti B himpunan yang ada di B itu dikurangin yang ada di C, yang di C tuh dihapus semua yang ada di C, yang irisannya berarti nggak masuk, berarti B-nya B yang ada irisannya dihapusin. Gabungan, gabungan kan ada N-nya, berarti yang ini gabungan ini irisan. Sorry, ini irisan kan ada N-nya, berarti ini N, gabungan ada U-nya. Bukan aku bener kan? Gabungan sama irisan. Irisan gak ada U-nya berarti simbolnya N. Gabungan ada U-nya berarti simbolnya U. Terus satu lagi yang C. Yang C itu kan macet. Nah ini ditambah nih. Tambah itu bisa gini. Bisa gini juga simbolnya. Untuk tambah. Tambah tuh pokoknya ngilangin yang ada, ngilangin irisan aja. Ngilangin yang angka yang sama. Ini kan 3 sama. Berarti 1, 2, 7, 4, 9. Saran aku apa yang definisi-definisi aja sih. Tuh. Kalau teman-teman hafal definisinya, insya Allah untuk depan-depannya tinggal diikutin. Paling keren kayak gini, kalau misalnya lupa-lupa dikit, bisa hafal definisi, yang penting cuma butuh waktu doang sih. Paling nyampe semenit 2 menit, dicoba-coba. Coba aja kalau nggak percaya, coba satu. A gabungan A irisan B, bener. Tapi dikurang, nggak bener, kayaknya kurang deh. Cobain satu-satu. Paling semenit 2 menit selesai gitu. Untuk kerjain soal begini. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali terkait himpunan? Cukup, cukup. Oke, udah cukup tuh sepertinya. Oke, kan udah cukup dan materi juga udah cukup. Hmm, aku belum share ini ke PPT. Nanti deh. Aku mau nge-share ini dulu, absensi. Itu di mana ya? Jadi sama kayak kemarin sebenarnya mah. Paling gantiin doang. Nah, sebelum absensi kan ada dokumentasi. Mungkin sebelum kita akhiri, aku mau dokumentasi terlebih dahulu dong. Mungkin boleh aku tunggu sampai 20-23 menit. Yuk, absensi TK, pengetahuan kreatif. Raffi, nanti recordnya, iya ke G Drive aku masukin kok. Cuma aku tuh, nanti deh aku kirim deh, aku kirim semuanya deh. Aku tuh, kamu belum ngirim. Yang kemarin juga belum. Aku kirim materi-materinya. Yuk, ini ada yang mau on-cam lagi kah? Belum 23. Sampai 23. On-cam nanti sama jangan lupa presensi, karena di presensi ada dokumentasi. Ya, Jili, nanti aku kirim. Ya, aku ulang. Ingetin aja dong, kalau misalnya aku lupa, di tag di grup. Kang Raffi mau minta materi dong, sama record gitu. Tag aku gitu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Santai aja. Yuk, udah 23 yuk. Kita foto yuk. Foto-foto. David tadi on cam kok. Oke, lagi. Yuk, foto yuk. Nah, gitu dong. Kan keren. Ya, aku foto ya. 1, 2, 3. Teman-teman juga foto sendiri buat presenti. Lagi, 1, 2, 3. Oke deh. Karena udah dokumentasi. Sok, scan absen aku penutupan. Eh, sebelum aku tutup, terima kasih teman-teman yang udah hadir, udah luangin waktunya malam-malam. Besok kan teman-teman juga harus kelas lagi, harus belajar lagi. Jangan dari aku doang, tapi belajar dari materi-materi lain, dari YouTube, dari referensi lain. Kurang lebih sama sih materi kayak gitu, tapi belajar latihan soal sih, karena UTBK tuh suka out of the box. Jadi paling sering-sering latihan biar tambah pengalaman. Dan dari aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dadah. Iya, iya, terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa istirahat ya.